Manga Bakoto Windbreaker episode yang ke-29-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman ini, atau tepatnya ketika para anggota dari geng Gravel sudah tiba, maka di saat yang bersamaan, pimpinan dari geng Gravel itu akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Kanji Nakamura. Dengar, kami datang ke sini bukan dengan tujuan untuk dapat membuat keributan. Serta kami pun juga tidak datang dengan tujuan untuk bisa bertarung. Jadi jika ingin menyelesaikan ini dengan mudah, maka lebih baik cepat kalian serahkan Shizuka. Mengingat itulah tugas yang diberikan kepada kami saat ini. Lagi pula, kalian semua sekarang tidak berada di dalam kondisi yang fit. Karena beberapa dari kalian sudah terlihat cukup kelelahan dan juga sudah terlihat babak belur. Akibat kalian bertarung tanpa berhenti melawan para berandalan tidak berguna seperti mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya itu sajalah solusi terbaik untuk kita semua. Di satu sisi, kami bisa mendapatkan uang dengan ditukar oleh Shizuka. Sedangkan di sisi lain, pekerjaan kalian juga tidak akan terganggu karena kami tidak ingin bertarung melawan kalian. Tapi jika kalian tidak mau menuruti semua perkataan kami, maka jangan salahkan kami jika pada akhirnya kalian pun akan mengalami nasib yang sama seperti mereka. Mengingat kami tidak akan segan-segan untuk dapat mengajar kalian semua tanpa ampun. Mendengar perkataan itu dari dirinya, Sakura yang saat itu ada di sebelah Kanji akhirnya mulai berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Bahwa yang dikatakan oleh orang itu semuanya adalah fakta. Karena saat ini para anggota dari Roppo Ichiza sudah nampak kelelahan kecuali 4 orang saja. Yaitu Kanji Nakamura, Akihito, dan juga 2 orang petinggi lainnya. Jadi jika mereka melakukan pertarungan di dalam waktu yang sama ini, maka sudah jelas mereka lah yang justru malah akan kalah. Mengingat menurut Sakura, jika di dalam pertarungan 1 lawan 1, Sakura sangat percaya diri bahwa dirinya pasti akan bisa menang walaupun melawan orang yang jauh lebih dewasa. Tapi jika mereka menjalani pertarungan terbuka seperti ini, maka bertarung melawan geng Gravel tentu saja akan menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, Sakura pun saat ini mulai bertanya, yaitu strategi seperti apa yang nantinya akan mereka gunakan untuk dapat mengalahkan sekaligus mengusir para anggota dari geng Gravel ini. Namun, tepat ketika Sakura sedang berpikir seperti itu, maka di momen yang sama tersebut, Kanji pun akhirnya langsung berkata seperti ini. Dengar, kami sama sekali tidak peduli menang ataupun kalah. Karena Roppo Ichiza bukan dibentuk untuk dapat sekedar memenangkan pertarungan saja. Tugas dari kami yang sebenarnya adalah untuk dapat menjaga kedamaian di dalam wilayah ini. Jadi, walaupun hari ini kami bisa dikalahkan, tapi jika selama orang-orang yang ada di dalam kota ini berhasil kami lindungi, maka hal itu sama sekali tidak menjadi masalah. Mengingat kebahagiaan dan juga keamanan dari semua orang adalah hal yang jauh lebih penting daripada ego kami sendiri. Yang artinya, walaupun saat ini geng Gravel bisa mengalahkan Roppo Ichiza, tapi jika kalian tidak bisa mendapatkan ataupun tidak bisa menangkap Shizuka, maka secara otomatis hal itu sudah cukup bagi kami semua. Lagi pula, Shizuka saat ini sedang dijaga oleh seorang bodyguard yang jauh lebih menyeramkan dan juga jauh lebih kuat daripada aku. Jadi tidak peduli apapun yang kalian lakukan, geng Gravel sama sekali tidak akan pernah bisa menang. Oleh karena itu, maka tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan pertarungan kita sekarang. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang terakhir ini, Kanji dan juga beberapa anggota dari Roppo Ichiza lainnya akhirnya sekarang mulai membuka dasinya dan juga membuka kemejanya. Serta dengan penuh semangat, Kanji pun langsung berkata seperti ini kepada teman-temannya. Woi, Roppo Ichiza, sekarang bukan waktunya untuk bisa menahan diri. Jadi mulai dari sini, aku mengizinkan kalian untuk bisa mengamuk dan juga bertarung dengan sesuka hati kalian. Karena pada dasarnya, waktunya pertumpahan darah bagi Roppo Ichiza akhirnya sekarang akan kita mulai. Dan dengan ini, semua anggota dari kelompok Yakuza itu tentu saja seketika langsung bergerak menuju ke arah para lawannya. Dengan niat untuk dapat mengalahkan mereka semua, supaya mereka tidak bisa pergi menuju ke tempat dari Shizuka. Nah, singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, maka pada halaman yang berikutnya, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa pada momen ini, Kanji pun akhirnya seketika langsung mengamuk. Di mana di dalam praktiknya, Kanji pun tanpa pikir panjang, mampu mengalahkan banyak sekali anggota dari geng Gravel itu, walaupun hanya dengan seorang diri. Dengan cara menghantam wajah dan juga tubuh dari mereka semua, menggunakan kekuatan dari tendangannya, serta dengan menggunakan kekuatan pukulan dari kedua tangannya. Akibatnya, beberapa anggota dari geng Gravel itu tentu saja jadi berhasil dikalahkan. Hingga mereka semua langsung menjadi tumbang, serta tidak ada satupun dari mereka yang mampu bangkit kembali. Namun sayangnya, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang para anggotanya.
Mengingat anggota dari Roppo Ichiza yang lainnya ternyata tidak sekuat Kanji. Bahkan satu persatu dari mereka akhirnya justru malah berhasil dikalahkan. Serta mereka pun mampu diajar habis-habisan sampai membuat tubuhnya menjadi sangat babak belur. Sementara itu, beberapa petarung dari Roppo Ichiza yang lainnya saat ini juga nampak sudah kelelahan. Akibat menjalani pertarungan panjang melawan banyak sekali anggota dari geng lawan yang jumlahnya 5 kali lipat lebih banyak daripada mereka. Hal itulah yang membuat Roppo Ichiza justru malah terlihat sangat lemah di hadapan dari para anggota geng Gravel ini. Sehingga pada akhirnya, kini giliran Roppo Ichiza yang sekarang malah menjadi sangat terpojok. Apalagi pada halaman berikutnya, kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa di dalam satu kesempatan yang sama ini, salah satu anggota dari Roppo Ichiza nampak sudah tidak berdaya ketika dirinya dipegangi oleh para anggota dari geng Gravel. Sebelum pada akhirnya, dia pun langsung diajar habis-habisan lagi tanpa bisa melawan sedikit pun. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Sakura pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga dia pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa membantu mereka. Walaupun pada dasarnya, Sakura dan juga teman-temannya saat ini sudah dilarang untuk dapat ikut campur karena geng Gravel terlalu kuat bagi mereka bertiga. Hingga pada momen yang sama tersebut, Sakura pun segera berlari dengan sangat cepat untuk bisa menyelamatkan para anggota dari geng Roppo Ichiza. Dengan cara menghantam kepala dari para lawannya menggunakan kekuatan dari tendangan kaki kanannya dan juga menggunakan kekuatan pukulannya itu. Sampai pada halaman itu, mereka pun akhirnya langsung menjadi terpental serta mereka pun kesulitan untuk bisa bangun lagi. Nah, hal itu pun terus dilakukan oleh Sakura berkali-kali. Karena pada dasarnya, Sakura saat ini masih trauma. Mengingat di dalam pertarungan sebelumnya atau di dalam pertarungan melawan geng Kill, Sakura sama sekali tidak bisa membantu Nire serta menyelamatkan teman-temannya. Sehingga pada pertempuran melawan geng Gravel ini, prioritas dari Sakura adalah untuk bisa membantu anggota dari Roppo Ichiza serta menyelamatkan mereka semua. Tanpa sedikit pun memperdulikan egonya untuk bisa melawan pimpinan dari geng Gravel ini. Padahal di dalam hatinya, Sakura sangat ingin sekali untuk bisa bertarung melawan orang-orang yang kuat. Mulai dari sanalah, misi penyelamatan yang dilakukan oleh Sakura akhirnya langsung dilakukan tanpa berhenti. Di mana di dalam praktiknya, Sakura terus-menerus berpindah dari satu lokasi menuju ke lokasi yang lainnya. Sambil terus mengajar para anggota dari geng Gravel itu, sekaligus membantu para anggota dari Roppo Ichiza. Namun tepat ketika dirinya bertemu dengan Kanji, maka tiba-tiba saja langkah dari Sakura Haruka ini tentu saja seketika langsung menjadi berhenti. Karena dirinya sama sekali tidak bisa bergerak ketika melihat Kanji sedang mengamuk dan juga bertarung secara brutal. Bahkan pada halaman tersebut, Kanji pun saat ini sudah tidak bisa membedakan manakah lawan dari mereka dan juga manakah teman dari mereka. Sampai tanpa pikir panjang, Kanji pun seketika langsung berlari menuju ke arah tubuh dari Sakura. Serta dia pun seketika langsung berniat untuk dapat menghantam kepala dari Sakura dengan menggunakan kepalan tinjunya itu. Beruntungnya pada momen ini, Akihito dan juga Ritsuo Otawa yang sempat melihat semua itu dari kejauhan, akhirnya seketika langsung berteriak menuju ke arah Kanji dengan cara berkata seperti ini kepada dirinya. "Woi Kanji, hentikan pukulanmu itu karena mereka bukanlah musuh kita." Sehingga sesaat sebelum pukulan dari Kanji itu mampu mengenai kepala dari Sakura, maka Kanji pun mampu berhenti lebih dulu. Serta ketika Kanji sudah sadar, maka dia pun langsung meminta maaf kepada Sakura. Mengingat jika sampai Kanji berani menyentuh salah satu anggota dari Furin, maka sudah pasti pimpinan dari geng Furin alias Hajime Umemiya tentu saja tidak akan pernah tinggal diam. Nah, di momen inilah Kanji pun akhirnya langsung meminta Sakura dan juga meminta Suo untuk bisa pergi dari medan tempur ini. Karena pada dasarnya, ini bukanlah pertempuran dari mereka. Selain itu, Kanji juga sudah berjanji kepada Tsubakino bahwa Kanji tidak akan pernah membiarkan ada satu orang pun anggota dari geng Bofurin yang nantinya akan menjadi terluka ketika mereka ikut bertarung melawan geng Gravel. Mengingat jika sampai hal itu terjadi, maka tentu saja harga diri dari Kanji lah yang nantinya akan menjadi taruhan. Walaupun pada awalnya Sakura sempat menolak, namun setelah mendengar penjelasan dari Kanji itu, maka mau tidak mau, Sakura pun saat ini harus bisa menurut. Sampai pada halaman yang berikutnya, Suo pun tanpa menunggu lama, akhirnya langsung menarik tubuh dari Sakura. Demi bisa mengajak Sakura, supaya mereka bisa cepat pergi dari lokasi pertarungan ini. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang geng Gravel. Karena pada halaman ini, pimpinan dari geng mereka yang kebetulan sudah tiba di depan Kanji, akhirnya langsung berteriak dengan sangat kencang. "Baguslah, sekarang bosnya sudah terlihat. Jadi tunggu apa lagi? Ayo cepat bergerak dan kalahkan mereka semua tanpa menyisakan satu orang pun." Nah, menarik ya, tepat di tengah ketegangan ini,
Maka dari arah yang berlawanan, Shizuka pun akhirnya tiba-tiba saja langsung muncul tepat di hadapan mereka semua. Lalu sambil merasa frustasi, Shizuka pun mulai berkata seperti ini kepada mereka. Hentikan semua pertarungan ini, karena hal ini sama sekali tidak ada gunanya. Jadi, aku akan ikut dengan kalian. Mengingat satu-satunya orang yang kalian incar sebenarnya hanyalah diriku saja. Melihat kemunculan dari Shizuka itu di depan matanya, pimpinan dari geng Gravel yang bernama Suzuri ini akhirnya langsung mengeluarkan sebuah foto yang tersimpan di dalam kantongnya. Demi bisa mengecek dan juga demi bisa memastikan bahwa memang benar perempuan yang baru muncul itu adalah orang yang mereka incar. Lalu setelah dirinya sudah yakin bahwa perempuan itu adalah Shizuka, maka tanpa menunggu lama, dia pun segera memerintahkan semua teman-temannya itu untuk segera menangkap Shizuka. Di momen inilah, Kanji pun akhirnya seketika langsung mengamuk. Hingga tanpa menunggu lama, Kanji pun segera melancarkan satu buah pukulan tangan kanannya tepat menuju ke arah kepala dari Suzuri. Sayangnya, serangan kejutan dari Kanji Nakamura tersebut ternyata sama sekali tidak berdampak apa-apa kepada Suzuri. Mengingat pada halaman ini, dia pun mampu menghindar dengan sangat mudah. Kemudian di saat yang bersamaan, semua anggota dari geng Gravel ini akhirnya seketika langsung mengepungnya. Sehingga Kanji pun sama sekali tidak bisa bergerak, serta dia pun tidak bisa bertarung melawan Suzuri. Tidak hanya itu, karena pada kesempatan yang sama ini, Suzuri pun langsung berkata seperti ini kepada teman-temannya. Hentikan, kita tidak perlu bertarung lagi, dan juga kita tidak perlu mengajar Kanji Nakamura. Karena pada dasarnya, orang yang saat ini sedang kita cari justru malah muncul dengan sendirinya. Jadi berdasarkan hal itu, maka ayo cepat bergerak untuk bisa menangkap perempuan itu. Melihat kejadian itu di depan matanya, Shizuka pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Mengingat Kanji Nakamura lah orang yang telah menyelamatkan Shizuka. Serta Kanji juga lah orang yang telah memberikan pekerjaan kepada Shizuka dan juga harapan baru kepada Shizuka. Setelah dirinya sempat kabur dari distrik Sunaba. Karena Shizuka sempat diincar oleh seseorang untuk bisa dijual. Selain itu, Shizuka juga telah jatuh cinta kepada Kanji. Sehingga dia pun tidak bisa membiarkan Kanji diajar oleh orang-orang yang mengincarnya. Sampai pada momen ini, Shizuka pun akhirnya memutuskan untuk bisa langsung berlari menuju ke arah para anggota dari geng Gravel. Dengan sebuah tujuan untuk dapat menyerahkan dirinya supaya pertarungan ini bisa segera berakhir. Walaupun pada awalnya Shizuka masih bisa kabur dari hadangan Irei dan juga teman-temannya, namun tepat sebelum Shizuka mampu melangkah lebih jauh lagi, maka tiba-tiba saja dua orang wakil kapten dari Tsubakino, yaitu Uryu dan juga Seryu, akhirnya kini berhasil muncul tepat waktu. Hingga mereka berdua pun mampu menangkap tubuh dari Shizuka lebih dulu sebelum Shizuka bisa menyerahkan dirinya. Tidak hanya itu, karena pada satu kesempatan yang sama ini, Tsubaki pun ternyata juga ikut datang. Lalu dengan penuh ketenangan, dia pun langsung bertanya seperti ini kepada Shizuka. Shizuka, jawablah satu pertanyaanku, yaitu apakah yang sebenarnya saat ini kau inginkan? Melihat kedatangan dari Tsubakino dan juga mendengar pertanyaan dari Tsubaki itu, Shizuka pun sambil menangis akhirnya langsung berlari untuk dapat memeluk Tsubaki. Lalu tanpa pikir panjang, Shizuka pun segera berkata seperti ini kepada dirinya. Aku ingin terus bersama kalian, dan juga aku tidak ingin kembali ke tempat itu. Mendengar jawaban tersebut dari Shizuka, Tsubaki pun akhirnya seketika langsung menjadi tersenyum. Lalu di saat yang bersamaan, dia pun segera membalas semua ucapan dari Shizuka barusan. Baiklah kalau begitu, maka serahkan sisanya kepadaku saja. Karena aku tidak akan pernah membiarkan dirimu disakiti oleh mereka semua. Nah, mulai dari sanalah jalannya sebuah pertempuran besar antara pimpinan dari geng Gravel, yaitu Suei Suzuri, melawan jenderal perang terkuat dari geng Bofurin, yaitu Tsubakino, akhirnya seketika langsung dimulai. Di mana di dalam praktiknya, pertempuran di antara mereka berdua nantinya akan berlangsung dengan sangat panjang. Bahkan di dalam mangganya sendiri, duel 1 lawan 1 antara Tsubakino melawan Suzuri ini akan berlangsung selama hampir lebih dari 7 chapter. Mulai dari chapter 77 sampai dengan chapter yang ke-85. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.